Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa dan seluruh jamaah haji yang tergabung di PT Multazam Utamatur yang sangat saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini ada kupasan-kupasan yang sangat penting untuk kita simak, kita lakukan proses pembelajaran. Di antaranya ada bahasan tentang bagaimana kita menahan amarah di bulan yang penuh ampunan ini. Secara psikologis, manusia dilahirkan telah dibekali dengan berbagai potensi jiwa. Ada akal pikiran, ada perasaan, ada juga nafsu. Nah, pandangan para ulama tentang yang ketiga ini, nafsu, kategori nafsu pertama ada yang disebut nafsul mutmainnah, jiwa yang sangat tenang. Model apa jiwa yang tenang ini? Yaitu jiwa yang sudah dipenuhi oleh keimanan, ketakwaan kepada Allah, kepasrahan diri semata-mata karena Allah, melangkah semata-mata karena Allah, dan seluruh gerak-gerik perilaku manusia itu berangkat dari ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan dalam surah Al-Bayyinah ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di samping itu juga ada yang disebut nafsul lawamah, nafsu penyesalan. Nafsu ini biasanya terjadi setelah manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang ingkar dari petunjuk Allah. Bahasa kasarnya dosa dan maksiat, aniaya dirinya sendiri. Maka ketika seseorang itu sadar, disitulah ada rasa penyesalan yang demikian dalam. Maka ketika ada jiwa kita penuh penyesalan, maka itu kategorinya sebagai nafsu al-lawwamah. Dan yang patut kita hindari adalah kategori yang terendah, disebut nafsu amarah. Nafsu amarah itu dalam bahasa kasar itu disebut nafsu keserakahan, di mana seseorang itu selalu tidak puas dan tidak puas apa yang didapat itu. Nafsu amarah inilah yang akhirnya berujung pada bukan hanya sekedar penyesalan, tetapi juga bisa terjadi malapetaka. Nah, para ulama mengkategorikan nafsu amarah itu juga ada yang disebut, kata Syekh Abdul Aziz dalam Nadhatun Narin, beliau mengatakan ada 4 kategori. Pertama ada yang disebut sifat-sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu merasa seseorang itu menjadi Tuhan. Bisa dibayangkan kalau seseorang sudah merasa menjadi Tuhan, setiap orang itu harus manut, tunduk, patuh kepada kehendak dia. Dan dia tampil di muka bumi ini dengan penuh kesombongan, kecongkakan. Nah, inilah sebetulnya akan membahayakan bagi perilaku manusia yang memiliki sifat kesombongan ini. Selalu ingin dipuja, disanjung, kemudian dipuji-puji. Dia harus sanjungan dari pihak temannya sendiri atau dari pihak orang lain. Ini disebut rububiyah.
ay at-tashabbuh bi awsafir rabb. Sebetulnya kalau kita menganalisis dari pendekatan lain, misalnya kita sering baca Al-Asmaul Husna, di situ ada salah satu sifat Allah, Al-Mutakabbir, bahwa Allah itu zat yang maha sombong. Bagi Allah memang wajar dan seharusnya begitu karena segalanya adalah milik Allah. Tapi jika manusia memiliki karakter kesombongan itu, rububiyah itu, apa sesungguhnya yang akan kita sombongkan? Apalagi di hadapan Allah, kita tidak punya apa-apa. Nah, ini kata Syekh Abdul Aziz dalam Nahdlatul Nazir. Ada yang kedua disebut karakter atau sifat syaitaniyah. Syaitaniyah ini ayat tashabbuh bi awsafis syayatin, berkarakter seperti setan. Setan itu menurut pandangan Al-Quran, pertama, ya'idukumul faqra, mengajak, mendorong dan menggiring manusia kepada kepakiran, sehingga ketika dia mendapat rezeki yang banyak selalu dihabiskan, tidak pernah ada pikiran masa depan, dan itu juga menjadi bahaya. Yang kedua, penyakit setan itu ya'murukum bil fasya, mengajak manusia kepada proyek-proyek fahisyah, kejahatan-kejahatan yang berbasis kekejian. Maka sekarang ini kan banyak budaya-budaya yang sebetulnya perilaku keji, seperti LGBT atau semacamnya, pergaulan bebas. Itu perbuatan-perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri dan masyarakat luas. Dan yang tidak kalah pentingnya, setan itu punya karakteristik ya'murukum, mengajak manusia untuk kemunkaran. Ketika berbuat keingkaran, selalu dia mengajak, mendorong manusia berbuat onar, berbuat rakus, tamak, kejam, dan sadis. Maka ini sesungguhnya adalah karakter-karakter setan. Dan yang tidak kalah pentingnya, setan itu selalu senang ketika orang mendapat kesusahan, dan sebaliknya dia sangat gembira ketika tetangga atau temannya mendapat kesulitan. Ini karakter setan. Yang ketiga, ada yang disebut sifat-sifat syabu'iyah, sifat binatang buas. Yang namanya binatang buas, binatang model apapun dia terkam, seperti serigala lapar. Maka orang-orang seperti itu haus darah, melihat orang lain itu sebagai musuh yang harus kita terkam. Tidak boleh ada saingan, tidak boleh ada kompetisi yang apalagi tidak sehat. Kemudian yang keempat, ada karakter yang disebut bahimiyah, binatang lemah. Binatang lemah itu walaupun besar badannya, seperti sapi, kerbau, atau binatang yang lainnya, dia bodoh, dia tidak punya akal, dan dia sangat lemah. Contohnya, seekor sapi atau kerbau digiring masuk truk, dia mengira akan dibawa ke tempat rekreasi, taman mini misalnya, padahal dia akan digiring ke pejagalan untuk disembelih. Karena dia tidak tahu, dia bodoh, akhirnya seakan-akan ketawa saja dia masuk digiring ke tempat seperti ini. Nah, oleh karena demikian, di bulan Ramadan ini ada kesempatan bagi kita. Ini momentum yang sangat terbaik. Pertanyaannya, bagaimana kita mengendalikan diri di bulan Ramadan ini agar betul-betul kita tetap berada pada posisi jiwa yang mutmainnah. Nah, ketika amarah kita memuncak, Allah menyatakan al-kazimin al-ghair, orang-orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah, mendapat ampunan di sisi Allah, antara lain orang yang selalu bisa mengendalikan hawa nafsu pada saat dia memiliki emosi yang memuncak. Caranya, Rasul mengajarkan kepada kita, pertama,
sadarlah bahwa kita punya Yang Maha Kuasa. Kemudian kita mencoba untuk meraba dada, untuk menenangkan dengan banyak istighfar, munajat, dan berdoa. Kemudian tidak kalah pentingnya, kita duduk, bila perlu berbaring, atau ambil air wudhu untuk berwudhu, supaya jiwa kita menjadi lebih sejuk, lebih tenang. Dan yang paling penting bagi kita, setiap langkah perlu melakukan proses pembelajaran, agar kita tidak bisa mengulang kembali perbuatan-perbuatan yang dipandang negatif bagi diri kita sendiri, apalagi bagi masyarakat banyak. Nah, itulah langkah-langkah yang harus kita ambil. Momentum ibadah Ramadan ini adalah paling tepat, karena di bulan Ramadan orang semuanya dididik, dilatih, dan digiring untuk runduk dan patuh menjalankan perintah Allah. Ibadah saum adalah imsakun anil muftirati, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang akan membatalkan nilai-nilai puasa kita. Bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak bergaul suami istri siang hari, tetapi yang paling utama adalah menahan hawa nafsu, karena menahan nafsu termasuk kategori jihad fi sabilillah. Demikian aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.